para mahasiswa dan mahasiswi saya dimanapun Anda berada, senang kembali menyapa Anda melalui perkuliahan daring pada hari ini di mata kuliah Ekonometrika Lanjutan. Meskipun perkuliahan kita berlangsung secara daring, yaitu menggunakan media pembelajaran video ini, saya berharap Anda tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini dan melalui perkuliahan ini juga Anda mendapatkan sesuatu kemanfaatan. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah belajar model forecasting, yaitu sebuah model yang diberi nama model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average atau model Box-Jenkins, di mana pada model ARIMA yang kita pelajari minggu yang lalu bahwa untuk melakukan forecasting sebuah data time series, data variabel ekonomi, menggunakan pendekatan model ARIMA, maka kita akan menghasilkan sebuah hasil forecasting yang didasarkan pada pertama, nilai time lag dari data itu sendiri, atau bisa juga dari pengaruh time lag dari variabel residualnya. Nah, pada pembahasan kita sebelumnya, kita belum memasukkan unsur volatilitas dari data yang kita estimasi. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya data variabel time series yang kita estimasi mengalami volatilitas data atau mengalami fluktuasi naik turun data seiring dan bertambahnya waktu? Nah, untuk membahas pengaruh volatilitas data dalam estimasi sebuah model data time series, kita akan memperkenalkan dua model yang akan kita pelajari pada hari ini dan minggu depan. Kedua model tersebut adalah model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity dan yang kedua Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, atau kedua model ini disingkat dengan model ARCH dan model GARCH. Pada hari ini kita akan belajar model ARCH dan minggu depan kita akan mempelajari model GARCH. Lalu bagaimana penjelasan model ARCH? Silakan Anda simak video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, data variabel ekonomi, data yang bersifat time series, umumnya sering kita menghadapi nilai fluktuasi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, perubahan dari variabel ekonomi tersebut bisa karena kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh sebuah negara, katakan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter, bisa mempengaruhi fluktuasi data variabel ekonomi. Atau bisa juga karena faktor non-ekonomi atau variabel non-ekonomi lainnya. Misalnya karena pengaruh bencana alam, karena pengaruh wabah penyakit, karena pengaruh sosial politik yang kurang kondusif, menyebabkan data variabel ekonomi yang kita himpun dari waktu ke waktu memiliki nilai yang berfluktuasi naik dan turun. Nah, misalkan data seperti nilai kurs. Jadi ketika misalnya ada atau masa-masa krisis, misalnya nilai kurs ini cukup tinggi. Atau misalnya IHSG, ketika masa-masa krisis atau masa-masa gejolak dalam politik sebuah negara, umumnya nilai indeks sahamnya lebih rendah. Termasuk juga inflasi. Ketika misalnya kita lihat periode masa krisis moneter di Indonesia tahun 1998, maka nilai inflasi di Indonesia ini cukup tinggi. Termasuk juga suku bunga, nilai perdagangan, dan lain sebagainya. Intinya bahwa nilai variabel ekonomi yang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, ini umum kita temukan dalam data time series. Nah, fluktuasi data variabel ekonomi ini kita sebut dengan volatilitas. Berarti bahwa nilai volatilitas atau fluktuasi data variabel ekonomi kita sebut dengan volatilitas variabel atau data variabel ekonomi.
Nah, yang menjadi persoalan nanti ketika misalnya volatilitas dari data variabel ekonomi yang kita analisis mengalami atau memiliki volatilitas data yang tinggi, yaitu nilai yang cukup naik atau cukup turun drastis. Nah, ketika volatilitas datanya tinggi, ini akan mempengaruhi nilai rata-rata dan varian data yang kita estimasi, yaitu umumnya nilai rata-rata dan variannya tidak konstan. Ya, ketika volatilitasnya tinggi, maka tentu rata-rata varian dari datanya umumnya rendah, ya, menyerupai atau mirip dengan nilai rata-ratanya. Tetapi ketika volatilitas datanya tinggi, maka biasanya nilai varian dari datanya adalah cukup tinggi atau bahkan terlalu melenceng dari nilai rata-rata datanya. Nah, inilah yang disebut dengan volatilitas data variabel ekonomi. Lalu kalau misalnya terjadi volatilitas data variabel ekonomi, pengaruhnya apa? Nah, jadi ketika kita gunakan data yang mengalami volatilitas cukup tinggi, ini akan menyulitkan dalam memprediksi pergerakan datanya. Karena kalau kita ukur nanti error fluktuatifnya ini adalah berubah setiap saat atau sulit untuk diprediksi apakah trennya ini menurun atau malah meningkat. Nah, jadi inilah akibat yang akan dimunculkan atau yang akan terjadi apabila data yang kita analisis atau data time series yang kita analisis memiliki volatilitas data yang tinggi. Nah, sekarang kita akan coba lihat lalu model apa yang akan kita gunakan untuk mengestimasi model data atau model time series atau data time series yang mengalami volatilitas data. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari beberapa model yang akan kita gunakan dalam mengestimasi model data time series yang mengalami volatilitas, yaitu pertama model autoregressive conditional heteroscedasticity, yang kedua adalah model generalized autoregressive conditional heteroscedasticity atau disebut dengan model ARCH dan model GARCH. Nah, tentu ada pengembangannya nanti dilihat dari varian dari datanya, yaitu yang selanjutnya ada ARCH-, kemudian ada TARCH, dan yang terakhir nanti adalah ada model EGARCH. Nah, jadi pada hari ini kita coba lihat dulu bagaimanakah model ARCH. Berikut adalah data yang menunjukkan atau data variabel ekonomi yang menunjukkan volatilitas data yang cukup tinggi. Misalnya data inflasi di Indonesia dari tahun 1970 sampai 2019. Ini kurang lebih datanya seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ini sekitar tahun 1970-an ya, nilai inflasi di Indonesia ini cukup tinggi. Kemudian setelah itu ini terjadi penurunan ya di bawah 10%. Nah, tetapi ketika masuk tahun 1997-98 krisis moneter di Indonesia, maka nilai inflasi di Indonesia kembali meningkat, bahkan menyentuh sampai hampir 60%. Dan setelah itu kemudian menurun lagi. Nah, jadi peningkatan atau naik turunnya nilai inflasi ini menunjukkan nilai volatilitas data variabel inflasi. Data yang kedua adalah data presentasi nilai perdagangan internasional terhadap GDP, yaitu saya gambarkan datanya mulai dari tahun 1960 sampai 2018. Nah, seperti apa data presentasi nilai perdagangan Indonesia terhadap total GDP-nya? Nah, ini kurang lebih. Ya, jadi mengalami naik turun, ya, naik turunnya yaitu misalnya mulai dari 22%. Kemudian turun lagi menjadi 15%, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya naik turunnya. Jadi ini menunjukkan bahwa data nilai persentase perdagangan internasional terhadap GDP mengalami volatilitas yang tinggi dari tahun ke tahun. Nah, berarti kalau kita mengestimasi kemudian data ini, misalnya kita mau memprediksi kira-kira pada tahun sekian, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nilai persentase perdagangan internasional Indonesia
terhadap GDP-nya berapa persen. Nah, ini sulit kita akan prediksi kalau misalnya data itu mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu pada hari ini dan minggu depan kita akan menggunakan atau mempelajari sebuah model estimasi yang memasukkan variabel atau pengaruh pengaruh dari volatilitas dari data time series seperti ini. Yaitu pertama adalah model ARCH, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Data variabel ekonomi yang bersifat time series apabila mengalami volatilitas tentu akan menghasilkan nilai residu yang memiliki volatilitas juga. Nah, kalau misalnya residual sebuah model yang mengalami volatilitas, kita ukur kemudian variannya, dipastikan bahwa residunya itu memiliki varian yang tidak konstan atau tidak homogen atau mengalami nilai yang berubah-ubah. Dalam bahasa ekonometrikanya kita sebut dengan heteroskedastisitas. Nah, jadi arti heteroskedastisitas pada pembahasan kita di regresi linear sederhana dan regresi linear berganda adalah apabila varian dari residunya tidak tetap atau tidak homogen, yaitu itu yang disebut dengan heteroskedastisitas. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan kemudian masalah heteroskedastisitas pada model yang kita pelajari sebelumnya? Nah, pada pembahasan kita tentang model regresi linear sederhana dan berganda, kita menganggap bahwa munculnya heteroskedastisitas dalam sebuah model regresi ini disebabkan karena pengaruh variabel bebasnya. Jadi karena pengaruh variabel bebas inilah yang kemudian mempengaruhi nilai atau tidak homogennya varian dari residual sebuah model. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat pandangan Robert Engel, yaitu dia mengatakan bahwa varian residual yang tidak konstan ini tidak hanya karena disebabkan oleh variabel bebas sebuah model, tetapi perubahan atau tidak konstannya sebuah residual model ini lebih disebabkan karena varian residual model tersebut disebabkan oleh karena nilai residual di masa lalu atau oleh karena nilai residual kelambanan beberapa periode sebelumnya. Nah, ini yang kemudian menarik menurut Robert Engel ini, bahwa ini perlu diteliti, tidak hanya memberikan solusi sebatas melakukan transformasi modelnya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada kasus heteroskedastisitas pada model regresi berganda dan sederhana sebelumnya, kita tahu bahwa solusinya kan melakukan transformasi model ya, karena ya variabel yang menyebabkan dari tidak homogennya nilai varian sebuah residu karena variabel bebasnya. Nah, tetapi pada kasus data time series tidak hanya karena variabel bebasnya, tetapi melainkan oleh karena nilai residu itu sendiri pada masa periode sebelumnya. Ya, jadi ini yang kita akan kemudian pelajari di dalam sebuah model, ya, yaitu sebuah model estimasi autoregressive conditional heteroskedasticity, yaitu sebuah model yang mengasumsikan bahwa varian residualnya tidak konstan. Nah, seperti apakah penjelasannya? Ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Agar bisa Anda memahami bagaimana mekanisme penggunaan model autoregressive conditional heteroskedasticity ini atau model ARCH, kita gunakan pendekatan model regresi sederhana begini. Katakan bahwa variabel terikat untuk data time series itu dipengaruhi oleh variabel bebasnya xt, ya, dengan residualnya adalah sebesar et. Nah, pada analisis data times atau pada analisis regresi sederhana dan berganda sebelumnya, kalau misalnya model ini mengalami atau memiliki nilai residu yang tidak tetap atau tidak homogen, atau dengan kata lain mengalami masalah heteroskedastisitas, maka kita menganggap bahwa
pengaruh dari heteroskedastisitas ini karena ada hubungan langsung dengan variabel bebasnya. Jadi dengan bahasa lain bahwa heterogenya varian dari residu ini karena pengaruh variabel bebasnya. Nah ini di dalam model regresi linear sederhana dan regresi linear berganda yang kita pelajari sebelumnya. Tetapi kalau kita kembali kepada konsep Robert Angel tadi, ya mengatakan bahwa sebenarnya kasus heteroskedastisitas yang terjadi pada model ini tidak hanya sebab karena pengaruh langsung dari variabel bebasnya, tetapi oleh karena nilai dari residu di masa lalu atau nilai residu pada kelambanan tertentu. Nah, oleh karena itu, ini kita sebut sebagai adanya volatilitas pada data time series. Ya, jadi karena volatilitas dari data time series lah yang menyebabkan bahwa residu tidak konstan karena pengaruh nilai residu di masa lalu. Oke, ini yang disebut dengan model ARC. Varian residual ini biasanya ditentukan oleh volatilitas variabel residu periode sebelumnya. Artinya bahwa variabel residual ini sangat dipengaruhi oleh residual periode sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa nilai dari varian sebuah residu yang tidak konstan atau yang bersifat heteroskedastisitas disebabkan oleh pengaruh dari residual periode sebelumnya. Nah, oleh karena itu, maka untuk melihat pengaruh dari variabel residual periode sebelumnya terhadap varian residual model, kita bisa lukiskan dengan menggunakan persamaan begini. Kalau misalnya varian residual di masa atau nilai varian residual sebuah model, kita simbolkan dengan sigma T kuadrat, nilai-nilai varian sebuah model, nilai varian residual sebuah model. Kemudian nilai varian residual ini ditentukan oleh nilai residu di masa lalu, yaitu residu yang berpangkat 2 atau kuadrat. Ya, jadi berarti ada pengaruh time lag di sini. Oke, berarti kalau misalnya ini kita anggap ada, maka tentu nilai varian residunya tidak lagi konstan karena ada nilai koefisien di sini. Tetapi kalau ini kita anggap 0, nilai dari residual berpangkat 2 sebelumnya atau tidak memiliki pengaruh terhadap varian sebuah residu, berarti tinggal residu sebuah model ini atau varian residu sebuah model adalah sebuah bilangan konstanta. Nah, jadi komponen dalam varian residual yang kita perhatikan ini ya, bahwa ada 2. Yang pertama adalah bilangan konstanta atau alfa nolnya, dan yang kedua adalah kuadrat residual sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya ini 0, maka kita anggap bahwa varian residualnya adalah konstan atau bersifat homoskedastisitas. Tetapi apabila nilai ET kuadratnya ini adalah tidak sama dengan 0, maka varian dari residunya kita anggap tidak konstan atau tidak homogen. Artinya memiliki sifat yang heteroskedastisitas. Nah, dari kedua model yang kita gambarkan ini, yang pertama tadi model regresi linear sederhana pada persamaan 1, dan yang kedua adalah model varian residualnya. Maka kalau kita definisikan, yang pertama bahwa model yang persamaan 2 ini kita sebut sebagai model heteroskedastisitas bersyarat, yaitu bahwa dia dikatakan mengalami heteroskedastisitas apabila dipengaruhi oleh variabel residual di masa lalu atau residual sebelumnya. Sehingga model ini kita sebut dengan conditional heteroskedasticity. Ya, jadi ini yang disebut dengan ARCH itu. Ya, jadi ARCH itu adalah model autoregresif di mana nilai heteroskedastisitasnya kita anggap kondisional yang ditentukan oleh nilai residu di masa lalu.
Nah, sedangkan kalau persamaan satu sebelumnya kita sebut dengan yaitu persamaan rata-rata atau conditional mean. Ya, jadi di dalam model regresi yang kita estimasi berdasarkan variabel bebas adalah sesungguhnya untuk mendapatkan nilai rata-ratanya atau nilai mean dari sebuah variabel terikatnya. Nah, kita sebut sebagai conditional mean. Nah, sedangkan kalau ini kita sebut dengan conditional variance. Nah, oleh karena itu itulah definisi dari model ARCH ini. Ya, jadi sebuah model yang kita perhatikan atau mempengaruhi atau melihat nilai volatilitas sebuah residual model yang dipengaruhi oleh nilai residu di masa lalu atau autoregresifnya, ya, atau time lag-nya gitu. Yang dimana ketika kita menjadikan itu sebuah pengaruh atau menjadi variabel bebas, maka model itu disebut dengan conditional heteroscedasticity untuk mendeteksi heteroscedasticity yang terjadi pada sebuah residual. Selanjutnya, kalau misalnya kita melihat ARCH ini kita estimasi nilainya, kalau misalnya nilai residual ini hanya ditentukan oleh volatilitas dari residual satu periode kelambanan, berarti hanya satu kelambanan dari residual yang mempengaruhi varian residual, maka ini kita sebut dengan ARCH kelambanan 1. Ya, jadi ini yang disebut dengan kelambanan 1. Tetapi kalau misalnya memiliki sebanyak P kelambanan, maka model volatilitas atau model varian residualnya kita sebut dengan model ARCHP. Nah, ini kira-kira persamaannya. Bahwa varian residual ini ya tidak hanya ditentukan oleh residual di masa lalu satu periode sebelumnya, tetapi dua periode sebelumnya sampai pada P periode sebelumnya turut mempengaruhi varian dari residual model ini. Nah, oleh karena itu maka apabila sampai P nilai dari kelambanan ARCH, maka ARCH kita sebut dengan ARCHP. Dalam praktiknya nanti karena model persamaan 3 ini adalah sebuah model yang non-linear, yaitu variabelnya berpangkat tidak sama dengan 1, maka untuk mengestimasi model persamaan 3 ini nanti kita akan menggunakan model estimasi atau metode estimasi maximum likelihood seperti yang kita pelajari pada model autoregresif sebelumnya. Saudara, setelah Anda memahami konsep dari autoregressive conditional heteroscedasticity atau ARCH, maka pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendeteksi apakah data dari atau model data time series mengalami masalah atau unsur ARCH atau tidak. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana caranya. Kalau kita melihat pandangan dari Robert Engel, dia mengatakan bahwa untuk data time series umumnya mengalami masalah yang pertama autocorrelation dan yang kedua masalah heteroskedastisitas. Nah, kalau masalah autocorrelation ini kita umumnya menggunakan alat uji Darby-Knudson. Nah, sedangkan kalau untuk melihat apakah sebuah model data time series ini mengalami unsur heteroskedastisitas yang disebabkan oleh karena volatilitas data, maka kita menggunakan metode deteksi ARCH. Lalu bagaimana cara mendeteksi apakah ada unsur ARCH dalam sebuah data time series? Ya, maka caranya ada dua. Yang pertama adalah menggunakan uji Collegram dan yang kedua menggunakan uji ARCHLM. Nah, kita coba lihat bagaimana mekanisme pengujian atau bagaimana cara mekanisme mendeteksi sebuah data time series apakah mengandung unsur ARCH atau tidak dengan uji Collegram. Kita mulai
bahwa melalui uji paralelogram ini kita akan menggunakan uji statistik ACF dan PACF seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu autocorrelation function dan partial autocorrelation function. Nah, jadi ini kita sudah pernah pelajari ketika kita belajar model ARIMA minggu sebelumnya. Lalu kapan kita mengatakan apakah model itu atau model data time series ini mengandung unsur ARCH atau tidak? Ini berdasarkan pada nilai ACF dan PACF-nya. Nah, cara menentukannya adalah apabila nilai ACF dan PACF-nya adalah 0 pada berbagai kelambanan, maka kita katakan bahwa model kita tidak mengandung unsur ARCH, ya, yaitu kalau misalnya ACF dan PACF-nya ini kita anggap 0. Nah, ACF dan PACF ini dikatakan 0, ini terjadi kalau misalnya nilai signifikannya, yaitu di sebelah ujungnya, nilai signya, probability signya ini tidak signifikan atau besar dari 0,05 atau 5%. Berarti bahwa sebuah model data time series yang mengalami unsur atau terdapat unsur ARCH apabila nilai signifikan atau probability sig dari ACF dan PACF ini kecil dari 5%. Nah, jadi inilah cara menguji apakah sebuah model data time series mengandung unsur ARCH atau tidak. Nah, ada alat uji yang lain adalah uji Legend-Box, yaitu menguji secara keseluruhan seperti yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, seperti apa nilai statistiknya? Ini rumusnya, yaitu jumlah sampel kalikan dengan jumlah sampel tambah 1 tambah 2 kalikan dengan jumlah dari perkalian row K, ya, pangkat 2 bagi dengan N per K, N kurang K. Nah, jadi kalau misalnya K itu adalah menunjukkan pada kelambanan keberapa, kemudian N ini adalah menunjukkan banyak sampel, dan M adalah panjangnya kelambanan. Nah, kapan kita katakan dia mengalami unsur ARCH atau tidak dalam model data time series? Ini berdasarkan atau bergantung kepada nilai LB statistiknya ini. Nah, jadi nilai LB statistiknya ini kita bandingkan dengan nilai chi-square table dengan degree of freedom sama dengan panjang kelambanan. Nah, jadi kita akan memutuskan bahwa model data time series atau data time series mengalami unsur ARCH apabila Legend-Box statistiknya lebih kecil dari nilai chi-square table-nya pada degree of freedom sebesar M dan pada alfa tertentu atau derajat kebebasan tertentu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan alat uji untuk menguji apakah sebuah data time series bersifat atau memiliki unsur ARCH atau tidak. Secara teknis untuk melakukan pengujian paralelogram ini adalah yang pertama kita melakukan pembentukan model terlebih dahulu, ya, yaitu dengan menggunakan teknik Box-Jenkins yang kita pelajari minggu sebelumnya. Ya, dengan metodologi pertama mengidentifikasi model, mengestimasi parameter, lalu menguji atau melakukan uji diagnosis untuk memutuskan apakah model yang kita pilih adalah model terbaik atau tidak. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, biasanya kalau pada model atau pada model ARIMA sebelumnya, setelah kita melakukan uji diagnosis ini, model yang terpilih langsung kita gunakan untuk prediksi. Nah, itu. Nah, tetapi dengan menggunakan atau menguji apakah sebuah model ini model data time series ini mengalami unsur ARCH, maka kita harus melakukan pengujiannya untuk melihat apakah ini ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, maka kita harus
melakukan estimasi model data time series ini dengan model ARCH. Tetapi kalau tidak, ya, kalau tidak ada unsur ARCH di dalamnya, maka kita mengestimasi modelnya cukup dengan menggunakan model ARIMA yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi inilah tahapan yang kita lalui dalam pengujian apakah sebuah model data time series mengalami unsur ARCH atau tidak dengan menggunakan metode uji Collier-Gram. Alat uji yang kedua adalah uji ARCH-LM. Ya, jadi bagaimana mekanismenya? Nah, kalau kita ketahui tadi bahwa ada unsurnya volatilitas sebuah data time series atau adanya volatilitas pada residual data time series, ini akan menyebabkan variannya tidak konstan. Ya. Nah, ini tidak konstannya karena dipengaruhi oleh nilai residual sebelumnya. Atau kalau kita formulasikan dia dengan menggunakan sebuah persamaan, bahwa nilai varian sebuah residual, ya, ini ditentukan oleh nilai dari kelambanan oleh residual mulai dari kelambanan 1 sampai dengan kelambanan P. Nah, P ini kita tidak tahu, bergantung kepada panjang kelambanan yang kita tentukan. Nah, untuk menguji apakah ada tidaknya unsur ARCH dalam model data time series kita membangun sebuah hipotesis. Nah, hipotesisnya adalah H0-nya bahwa nilai alfa 1 koefisien dari residual yang berpangkat 2, residual yang dalam bentuk kelambanan, ya, kalau misalnya semuanya sama dengan 0, berarti ini 0, ini 0, ini 0, maka sesungguhnya nilai sigma T ini adalah sebesar alfa 0, sebuah bilangan konstanta. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita menganggap adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 0, maka kita boleh katakan bahwa varian dari residu model data time series ini bersifat konstan atau sebesar alfa 0 atau bersifat homogen atau tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, berarti hipotesa alternatifnya adalah kalau ini tidak sama dengan 0. Oke, kapan kita akan menolak hipotesa 0 atau menerima hipotesa 0? Ini sangat bergantung kepada nilai dari hasil uji yang kita lakukan. Kalau misalnya kita akan menolak hipotesa 0, maka berarti kita menganggap atau kita memutuskan model data time series yang kita analisis mengandung unsur ARCH. Tetapi kalau kita menerima H0, maka kita memutuskan bahwa modelnya tidak mengandung unsur ARCH. Agar mudah dipahami cara kerja secara operasional untuk menguji uji ARCH-LM ini, maka ada tahapan yang harus kita pahami di sini untuk melakukan ujinya. Yang pertama, kita mengestimasi model pada persamaan regresi awalnya dulu, ya, dengan menggunakan metode OLS. Katakan tadi dari pembahasan kita di awal, di dalam persamaan 1 kita tahu, ya, kita gambarkan bahwa kita menganggap sebuah model regresi linear sederhana. Variabel bebasnya adalah XT, variabel terikatnya adalah YT, dan residualnya adalah ET. Nah, kita estimasi dulu model itu terlebih dahulu, ya, dengan metode ordinary least square untuk mendapatkan nilai residualnya. Jadi setelah kita dapatkan nilai residualnya, maka kita hitung nilai variannya. Ya, kita hitung nilai variannya, lalu kemudian kita bentuk model seperti persamaan 5 di atas tadi. Ya, kemudian model itu kita estimasi dengan metode ordinary maximum likelihood untuk mendapatkan nilai R square-nya. Kita dapatkan nilai R square-nya, maka kita kalikan nilai R square ini dengan banyaknya sampel atau N kali R square. Kita hitung nilai N kali R square. Lalu setelah kita dapatkan perkaliannya atau nilai perkalian antara banyak sampel dengan nilai R square, maka kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Pada degree of freedom sama dengan P. P ini adalah banyaknya kelambanan.
Oke. Nah, kalau misalnya nilai N kali R square lebih besar dari nilai K square tabel, maka keputusannya adalah menolak hipotesa 0. Artinya bahwa nilai dari alfa 1, alfa 2, alfa 3 tidak sama dan tidak sama dengan 0. Berarti kesimpulannya bahwa ya nilai B1 ini ada nilainya, sehingga menyebabkan bahwa gambarannya bahwa dalam model data time series kita ada unsur ARCH. Nah, berarti sebaliknya kalau misalnya nilai N kali R square-nya besar dari K square tabel, maka keputusannya adalah tidak ada unsur ARCH pada model data time series yang kita estimasi. Saudara, agar Anda bisa memahami bagaimana penggunaan model ARCH ini, berikut ada contoh data time series, yaitu nilai variabel perdagangan Indonesia dari tahun 1960 sampai tahun 2018, yaitu persentase nilai perdagangan Indonesia terhadap nilai GDP. Nah, kalau misalnya pada tahun 1960, persentase perdagangan Indonesia terhadap GDP adalah 24%, kemudian pada tahun 2018 menjadi 43,02%. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita melakukan forecasting data untuk variabel nilai perdagangan Indonesia, katakan untuk 2020, 2021 dan seterusnya, dengan menggunakan historical data seperti ini, maka kita bisa menggunakan pendekatan model ARCH ini. Nah, bagaimana cara mengestimasinya? Nah, kita mulai dulu pada langkah pertama tadi adalah melakukan pemilihan model terlebih dahulu dengan menggunakan model Box-Jenkins yang kita pernah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, agar mudah kita dapatkan hasil estimasinya, maka data ini kita akan olah menggunakan aplikasi Avius. Bagaimana mekanisme cara kerjanya? Setelah aplikasi Avius kita buka seperti ini, maka kita pilih annual. Kita ketik data tahun awalnya adalah 1960 sampai tahun 2018. Oke, setelah itu kita klik OK, baru kemudian kita bentuk variabelnya. Caranya klik Object, New Object, kemudian pilih Series. Nah, kemudian ganti untitled ini menggunakan nama variabel yang kita akan analisis. Katakan kita gunakan nama filenya atau nama variabelnya adalah thread. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang kita akan mengisi variabel di thread ini dengan cara klik 2 kali, kemudian edit, lalu kopikan datanya dari Excel, pastekan kemari. Katakan ini adalah data Excelnya, yaitu mulai dari tahun 1960 sampai 2018. Jadi kita bold data di Excelnya. Setelah kita bold, kemudian kita klik kanan, lalu copy. Untuk mengkopikan file ini ke lembaran kerja kita di Word, Avius. Oke, setelah kita kopikan, lalu kita pastekan ke Avius, yaitu klik kanan di Avius, kemudian paste. Nah, setelah masuk semua datanya, baru kemudian klik lagi edit, lalu close lembaran kerjanya. Nah, sekarang kita akan melakukan estimasi. Nah, sebelumnya seperti tahapan yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa pertama kita harus memilih modelnya dan menggunakan pendekatan Box-Jenkins sebelumnya. Oke, pertama kita harus cek dulu apakah data yang kita miliki ini memiliki atau dia bersifat stasioner atau tidak. Nah, untuk menguji stasionernya sebuah data atau tidaknya, caranya adalah klik nama variabel yang kita mau uji, kemudian arahkan kursor ke quick, kemudian statistik, lalu ke parallelogram.
Kemudian ketik nama variabel yang kita mau uji stasionernya. Katakan adalah thread. Sesuai dengan nama variabel di sini, lalu klik OK. Nah, di sini ada cara pengujian coreogramnya. Kita mulai dulu dari level, artinya kita mengatakan bahwa datanya stasioner pada level. Oke, sekarang kita klik ya lagnya, katakan 24, lalu kita klik OK. Nah, ternyata kalau kita mengamati hasil pengujiannya, ya, maka kita bisa melihat nilai dari autocorrelation-nya ya. Untuk AFC dan PAC ini adalah model dari autocorrelation function ya. Kemudian inilah partial autocorrelation function ya. Nah, kalau kita mengamati parallelogramnya ini melewati dari batas putus-putusnya. Oke. Atau kalau kita mengamati nilai dari AC-nya ini cukup tinggi. Ya. Jika kalau nanti kita bandingkan dengan nilai chi-square statistiknya. Nah, berarti bahwa kita boleh simpulkan ternyata data dari nilai transaksi atau nilai perdagangan internasional ini dari tahun 1960 sampai 2018 adalah tidak stasioner. Karena data trade ini tidak stasioner pada level, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau misalnya kita lakukan diferensi order pertama, yaitu klik lagi quick, kemudian nilai dari statistik, lalu parallelogram, kemudian ketik nama variabel yang kita mau diferensikan, yaitu adalah variabelnya trade, kemudian OK, lalu klik the first difference. Kita lakukan diferensi pertama. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita perhatikan nilai hasilnya, ini semua dari parallelogramnya ini sudah berada pada batas titik-titik ini. Nah, kenapa ini yang pertama? Karena memang diferensi yang pertama yang kita pilih. Oke, berarti karena dia sudah berada pada garis titik-titik ini semua, kalau kita cek sampai kelambanan yang ke-24, ternyata parallelogramnya berada pada baris titik-titik ini. Oke, maka kita boleh simpulkan bahwa variabel trade ini mengalami atau stasioner dia pada level 1. Oke. Setelah kita putuskan bahwa data dari perdagangan internasional adalah stasioner pada level 1, sekarang kita lakukan pemilihan modelnya, yaitu dengan menggunakan model autoregresif. Kita mulai pada autoregresif yang pertama. Caranya adalah klik objek, kemudian new object. Setelah itu arahkan ini ke pilihan equation. Maka kemudian kita pilih di sini adalah, atau kita ketik pada untitled di sini misalnya AR1. Kita gunakan dulu auto regresif untuk level pertama. Nah, setelah itu kita klik OK, atau AR1 juga boleh, AR1. OK, kemudian kita ketik persamaannya. Nah, karena kita katakan bahwa data dari thread ini adalah dia stasioner pada level 1, maka berarti diferensi yang pertama kita gunakan. Cara membentuk variabel diferensi pertama adalah ketik D diferensi, kemudian buka kurung, lalu ketik nama variabelnya thread. Ini diferensi pertama untuk variabel thread, kemudian spasi, lalu C, lalu spasi lagi, kemudian AR1-nya, AR buka kurung 1. Setelah itu baru kemudian klik OK. Nah, jadi kalau kita perhatikan AR1 yang di sini signifikan dengan nilai R square adalah 90,1978. Ini sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya apakah betul AR1 ini adalah merupakan model yang terbaik? Maka untuk mengujinya kita harus lakukan pengujian residualnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menguji residualnya? Adalah klik view, kemudian arahkan ke menu residual diagnosis, kemudian klik parallelogram Q statistik. Ya, oke. Nah,
Kalau misalnya kita klik ini adalah 24, maka kita boleh pilih itu. Atau bisa juga misalnya kita tentukan berapa begitu. Oke, kita klik OK. Nah, coba kita perhatikan ini hasilnya. Yang kita perhatikan di sini adalah nilai Q statistiknya. Jadi kalau kita amati semua nilai Q statistik mulai dari kelambanan 1 sampai ke lambanan 24. Nah, coba kita perhatikan nilai Q statistik ini ya, kita lihat nilai probability signifikannya. Ya, jadi caranya adalah lihat pada probability signifikan ini yang memiliki nilai kurang dari 0,5. Ya, jadi kalau kita amati yang pada kelambanan kedua di atas 0,5, di atas 0,5, di atas 0,5. Kemudian kalau kita turun lagi ke bawah, ternyata yang ada di bawah 0,5 itu adalah yang ini, yaitu adalah kelambanan 12. Nah, selain pada kelambanan 12, ternyata ada lagi yang lebih di atasnya, itu kelambanan 7. Ya, dengan nilai probabilitas signya adalah 0,039 atau kecil dari 0,05. Nah, berarti karena inilah merupakan yang yang terkecil atau ini tidak signifikan, maka kita bentuk lagi model AR yang kedua, AR7. Caranya adalah kita kembali lagi ke objek di sini ya, ke lembaran kerja utama kita, klik object, new object, lalu ketik nama persamaannya adalah katakan AR1, AR7. Oke, setelah itu kita klik OK, lalu kemudian kita bentuk persamaannya adalah D, yaitu diferensial dari thread ya. Diferensi yang pertama pada thread, lalu spasi C, konstanta, spasi AR1. Karena kita mulai dari AR1 tadi, spasi AR7. Oke, AR7. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, apa yang kita amati di sini? Ya, nah ini hasilnya. Ya, ternyata nilai R2-nya ini mengalami, kalau kita perhatikan yang posisi yang pertama ya, nilainya adalah pertama ini 0,19, sekarang turun menjadi 0,18. Nah, karena tadi di sini ada yang tidak signifikan, sekarang kita lihat dulu yang ini, yang AR1 dan AR7. Apakah residualnya masih ada lagi seperti di sini tadi? Caranya adalah sama, klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian parallelogram statistik, lalu klik OK. Nah, coba kita perhatikan di sini, apakah masih ada lagi yang probability-nya itu yang kecil dari 0,05. Kalau ternyata tidak, maka kita boleh putuskan bahwa model dari data diferensi dari thread ini adalah sampai pada, atau yang kita pilih adalah AR1 dan AR7. Lalu pertanyaannya, apakah model AR1 dan AR7 ini, AR1 dan AR7 ini mengalami unsur ARCH atau tidak? Ya, jadi kita akan melakukan pengujian. Jadi model yang kita pilih adalah model ARH1, AR1 dan AR7. Ya, jadi kita lakukan uji apakah AR1, AR7 ini mengalami atau mendapatkan atau terdapat unsur ARCH atau tidak. Nah, cara mengujinya adalah yaitu kita klik model yang AR1, AR7. Jadi supaya tidak bingung, kita close dulu semua. Ini ya. Oke, sekarang kita pilih model AR1, AR7. Ini tadi yang kita gunakan. Oke, lalu kemudian setelah kita klik view-nya, kemudian residual diagnosis, lalu kita gunakan heteroscedasticity test untuk menguji apakah model AR1, AR7 kita terdapat ARCH atau tidak, atau autoregressive conditional heteroscedasticity. Nah, kita klik heteroscedasticity test-nya, kemudian kita klik ARCH, lalu kita pilih
berapa kita akan gunakan. Karena tadi paling tinggi adalah 24, maka kita pilih kelambanannya 24. Oke, ini paling tinggi. Nah, sekarang kita klikkan oke. Nah, apa yang kita bisa amati di sini? Nah, di sini kita gunakan nilai observasi kali R square-nya. Nah, hasil dari perkaliannya dengan observasi dan R square adalah 26,81505 atau dengan nilai probability-nya adalah 0,3131 atau besar dari 0,05. Nah, karena dia ini tidak signifikan, maka keputusan kita bahwa ternyata model AR1 AR7 ini tidak terindikasi atau tidak terdapat unsur ARCH dalam modelnya. Nah, berarti karena tidak ada unsur ARCH, maka model AR1 AR7 kita langsung pada estimasi model, begitu. Nah, sekarang kalau misalnya katakan model AR1 AR7 ini ternyata terdapat masalah atau unsur ARCH, ya, atau autoregressive conditional heteroscedasticity dalam model AR1 AR7. Nah, bagaimana cara mengestimasi modelnya kalau misalnya terdapat unsur ARCH dalam model AR1 AR7? Caranya adalah kita buka model yang akan kita estimasi dengan model ARCH. Kita klik kanan, lalu kemudian kita klik menu estimate. Kemudian karena model ARCH ini tidak bisa diestimasi dengan metode least square, maka kita gunakan metode yang lain, yaitu ARCH. Nah, jadi kita pilih di sini ARCH, autoregressive conditional heteroscedasticity. Nah, ini metode estimasinya. Kemudian kita klik ini, maka akan tampilannya begini. Nah, modelnya adalah ini ya, yaitu kalau kita klik di sini ada banyak macam ya. Jadi kita tetap memilih GARCH dan TRCH. Nah, jadi ada dua pilihan di sini, yaitu adalah ordernya. Untuk ARCH kita pilih 1 dan untuk GARCH kita pilih 0. Nah, seperti apa GARCH ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, lalu kemudian kita tentukan ini tetap normal, kemudian ini non, lalu kemudian ini restriksinya adalah juga 0. Setelah itu kita klik OK. Nah, ternyata hasil tampilannya ini. Jadi kalau yang ini adalah kita sebut dengan average functionnya, ya. Sedangkan kalau ini varian equationnya, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan varian equationnya ini, nilai koefisien residualnya ternyata tidak signifikan. Nah, ini karena apa? Ya, karena kita sudah menggunakan hasil yang salah tadi. Sebenarnya model AR1 AR7 ini tidak diestimasi dengan ARCH atau metode ARCH. Karena apa? Tidak ada unsur ARCH di dalam model AR1 AR7. Nah, tetapi kita coba paksa atau coba saja ya dengan memaksakan kira-kira begitu, dan hasilnya seperti ini. Nah, tetapi kalau misalnya AR1 AR7 ini mengandung unsur ARCH, maka sesungguhnya inilah nilainya signifikan. Oke, jadi beginilah cara mengestimasi ya model ARCH dalam data time series untuk melakukan forecasting data time series. Dan demikian maka materi kuliah kita tentang model ARCH pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian model yang lainnya yaitu model GARCH kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.